Ibu, terima kasih karena sudah datang ke hotel kita Aston Banyuwangi. Saya mewakili Pak Yosi karena Pak Yosi lagi ada tugasan di Solo. Jadi beliau menyampaikan salam kepada teman-teman semua. Kami sangat berbesar hati, merasa sangat berbangga karena teman-teman semua, Bapak Ibu semua sudi datang ke hotel kita untuk sama-sama kita bersilaturahmi dan kita berharap semoga usaha kita untuk sama-sama jalan beriringan di pariwisata ini, karena kita di perhotelan juga sangat berbangga kalau kita bisa sama-sama dengan budaya lokal, ya, sama-sama untuk kita majukan. Karena kita juga sudah mulai berdiskusi dengan manajemen dan kita melihat banyak sekali potensi yang bisa kita eksplor. Jadi peluang-peluang kerjasama yang bisa kita lakukan dengan budayawan yang ada di Banyuwangi ini, ya, mau itu musik atau itu sastra, apapun itu yang berkaitan dengan budaya, terutamanya yang berkaitan dengan lokal. Jadi kita akan usahakan untuk lebih banyak berdiskusi dan lebih banyak mengadakan komunikasi supaya kita bisa sama-sama membawa Banyuwangi dengan ciri-ciri Banyuwangi itu tersendiri. Karena saya juga melihat sangat indah sekali ya dia punya budayanya, apalagi dibarengi dengan kuliner-kulinernya yang cukup menurut saya unik ya. Jadi kalau kita bisa sama-sama untuk membawa budaya ini dan kita perkenalkan kepada turis-turis yang datang ke hotel-hotel, saya merasakan itu sangat membantu, mau itu teman-teman dan bapak ibu semua dan juga di pihak hotel juga, ya. Jadi kita berharap teman-teman, bapak ibu semua jangan sungkan untuk kita bersama-sama berkomunikasi lebih banyak lagi setelah ini supaya kita bisa mengadakan beberapa acara-acara yang melibatkan dan juga bisa memperlihatkan budaya-budaya, terutamanya budaya lokal Banyuwangi, ya. Sekali lagi atas kekompakan teman-teman, tidak lupa saya sekali lagi terima kasih atas kekompakan di kondisi yang ini. Saya kira sampai teman-teman memang betul-betul darah seni mengalir di teman-teman. Saya sangat bangga sekali karena satu sisi saya di sini adalah mewakili dari Pak Yosi juga tadi bilang di Solo, Mas, tolong, saya sudah komunikasi sama Sena, saya sudah komunikasi sama Dono, nanti rolling tiap bulan sekali nanti itu adalah di hotel-hotel kayak di Elira, kemudian di Tukun, kemudian di El Royal, di Santika, kemudian di Dialog, itu minta 1 bulan sekali. Dan nanti ada PKS yang betul-betul dilegalkan. Dari teman-teman nanti karya seni bisa dipajang, kemudian dikoleksi juga dengan sharing masing-masing yang nanti ada pertemuan antara kita yang betul-betul serius. Makanya itu saya mohon untuk teman-teman dengan silaturahim kayak gini kita harus jalin nanti tiap bulan sekali. Karena kondisi yang seperti ini kita tetap jadi seniman tangguh. Makanya saya akan klarifikasi juga bahwa acara yang kemarin sama yang sekarang ini itu murni dari teman-teman Langgar Art, bukan dari calon 01 atau 02, mohon maaf ya. Jadi ada yang miring-miring itu saya klarifikasi dengan amat sangat sedih saya di hati saya. Karena apa? Karena saya dianggap menerima uang dari 02 yang SMS dan kemudian membuat saya
semangat, semangat, salam budaya. Dan saya insya Allah nanti tetap bagaimana kita aktivitas kita ini jangan sampai nanti putus di sini saja. Dan hari ini tadi alhamdulillah koleksi punyanya Pak Kojen dan Pak Windu diiakan sama Panglima TNI ukuran 3 meter lawan 2 meter 40 dengan nilai nominal yang cukup untuk bisa survive untuk bantu teman-teman hari ini tadi. Alhamdulillah. Demikian, mohon maaf bila ada kesalahan dan salam budaya, tetap aktivitas kita bangun bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman ini bagaimana? Gesahnya ini mau gesah nyantai secara interaktif. Dialog nyantainya itu gimana, seperti apa? Ini kayaknya kurang nyantai. Ada yang nyemplung kolam satu itu kayaknya lebih. Ini orang-orang yang terpanggil jiwanya. Orang-orang yang terpanggil jiwanya itu di dalam kesunyian, di dalam kesendirian. Makanya jangan takut melangkah Bapak Imam. Kita dukung Bapak Imam. Kita dalam kesunyian, dalam kesendirian, segala fitnah, segala apapun, kita tetap berjuang gitu. Seniman itu selalu bisa mengatasi apapun rintangannya. Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini sangat luar biasa. Saya ini kan tidak termasuk seniman, tapi dihargai untuk datang kemari. Tampilannya aja saya seperti seniman. Tampilannya. Tapi salah satu di antara yang saya senangi, kumpul dengan seniman apa yang disampaikan oleh Mas Kojen tadi itu. Seniman itu selalu bisa mengatasi masalah. Ini yang hebat. Selalu optimis. Penampilannya seperti itu. Tapi kalau bicara duitnya juga banyak. Contohnya Mas Imam, contohnya. Sampai duduk kayak begitu itu, saya sangat luar biasa melihat Mas Imam itu ada semacam, kami ini dibesarkan dari seorang seniman, kemudian menghargai seniman, diapresiasi seniman, tapi bisa merangkul semuanya. Ini yang hebat. Saya ini usia saya 60 tahun lebih. Saya banyak ketemu dengan orang-orang hebat. Kalau Pak Eki tadi mengatakan di sini, saya ini kesini tempo hari karena saya memandu beberapa orang Amerika yang di sini. Jadi diberi tugas untuk memandu beberapa orang tamu-tamu pemerintah yang hebat di sini. Penampilan saya yang kayak begini Pak Eki. Jadi jangan dianggap kalau sudah begini nih, itu Bali, enggak Pak Eki. Saya mencoba untuk menjadikan diri saya sebagai orang lokal. Saya nggak malu. Sedikit sekali saya singgung Pak Oki ketika saya di Prancis tahun 2017 kemarin, penampilan saya selalu begini. Dan itu membuat orang tertarik. Dan salah satu buku yang saya tulis, Sri Tanjung Hidup Kembali, yang membutuhkan waktu 15 tahun saya meneliti itu, justru menarik perhatian seorang Perancis yang ketika dia di sini saya pandu, kemudian ketika saya di Perancis dia datang kepada saya, kemudian saya katakan sebagai seorang penulis, saya meneliti, saya tidak mau dibantu oleh siapapun, dan saya ingin menghadiahkan itu untuk bangsa, dan akhirnya orang Perancis itu mau menerjemahkan buku saya. Alhamdulillah itu salah satu di antaranya. Mengapa saya mengapresiasi lukisan yang ada di sana? Saya minta maaf teman-teman. Itu anak yang tidak pernah belajar melukis. Tetapi dia bisa mengartikan, memvisualisasikan dalam bentuk lukisan. Kata-kata saya ada 80 akhirnya. Itu yang saya salut. Jadi seniman itu, maaf kalau saya mau ngomong berlebihan, mendapat hidayah yang lebih. Itu hebatnya. Mengapa tidak tepuk tangan semua untuk kita? Jadi jangan dianggap kalau sudah seperti itu kemudian karyanya. Saya tahu di beberapa negara, saya kira Mas Eki juga tahu itu. Karena seniman yang lukisannya seperti ini, orang menganggapnya itu tidak ada sesuatunya. Tetapi dalam membuat itu, kemudian ada rohnya yang ada di sana. Ini hebatnya karya teman-teman ini. Saya minta maaf kalau saya itu selalu datang pada acara-acara pameran lukisan. Saya nggak bisa membeli lukisan itu,
tetapi saya paling tidak mendapatkan katalognya. Saya tadi baru bicara ketika saya di Ubud, saya ini seorang PNS waktu itu, 79 dia udah PNS, tetapi gaya saya malah meniru para seniman, karena nyantai begitu, tidak sistemik, tidak terlalu kaku dengan hierarkinya. Kita bebas, bisa berkarya. Waktu saya di sana banyak sekali wisatawan yang menganggap saya ini seniman, dan saya katakan ya, meskipun saya hanya bisa oret-oretan kertas putih, kemudian saya membawa pensil. Lebih hebat lagi ketika saya kemarin ditugaskan di Cannes Film Festival di Perancis. Apakah Anda seorang bintang film? Saya jawab yes. Apakah Anda seorang script writer? Saya jawab yes. Itu gaya seniman. Saya menirukan Mas Kocim tadi itu. Ketoknya nggak duit, tapi ojo ngomong kalau nggak duit. Itu loh, jadi tetap gaya gitu. Ini yang saya salut. Dan Mas Imam profil seperti itu saya bangga mempunyai teman seperti dia. Saya banyak tahu banyak pengusaha-pengusaha di sini, tapi yang mempunyai jiwa untuk menjual karya temannya itu kan tidak banyak. Saya teramat sangat terima kasih. Saya kenal Pak Yosi, saya tempoh hari ngomong sama Pak Edi, ownernya ini, bicara tentang budaya, karena konsep yang saya jual selama ini, saya seorang turis guide Pak Edi, sampai sekarang saya masih punya lisensi saya bahasa Inggris, jadi saya sudah terbiasa kesana kemari menjual Banyuwangi dengan karakteristik budayanya, yang di dalamnya tentu adalah karya-karya teman-teman. Terima kasih atas apresiasi dari Aston Hotel Banyuwangi. Walau bagaimanapun, seniman itu bekerjanya dengan hati dan perasaan. Beliau tidak jarang pula mereka dipenuhi oleh kegelapan. Dengan adanya hingar-bingar seperti ini, apresiasi Aston seperti ini, kami merasa terhormat di sini, Bapak. Terima kasih sekali lagi. Nah, kalau bicara terang benderang, kami yang seorang fotografer itu sangat bergelut dengan terang benderang. Untuk teman-teman perupa atau pelukis atau yang lainnya, ini jarang sekali melihat terang benderang karena mereka bekerjanya di pojok paling pojok dengan hayalan mereka untuk menuangkan ide-ide grafiknya, memindahkan sebuah objek ke dalam bentuk gambar di kanvas. Untuk itu sekali lagi terima kasih atas apresiasinya. Mohon teman-teman di kondisi COVID seperti ini jangan berkecil hati. Masih ada banyak Pak Imam atau Aston yang lainnya siap menampung ide-ide grafik panjenengan semua, termasuk kami. Pertama-tama terima kasih kepada pihak Aston Hotel Banyuwangi manajemen. Yang terpenting sebelum terselenggaranya acara ini tentunya disemangati dengan langgar art. Tepuk tangan untuk Mas Imam. Kalau boleh saya mungkin mewakili seniman muda ya. Rasa apresiasi saya tinggi kepada langgar art. Terima kasih Mas. Jadi saya jarang ngumpul-ngumpul di Banyuwangi, saya sering-sering di luar Banyuwangi terus terang. Tapi saya mengatakan di langgar art itu saya merasakan ada roh, katanya Mas Kocim tadi. Mudah-mudahan roh ini positif yang nantinya bisa mengakomodir teman-teman sehingga bagaimana caranya berkarya lebih bisa berkembang nanti. Tentu saja di sisi apresiasinya dan yang lain. Nah, kalau melihat peta saat ini ya, beberapa pameran saya di Bali dan di Surabaya itu ditunda
jadi tidak ada aktivitas berkesenian. Nah, di Banyuwangi ini saya bersyukur bisa ngumpul teman-teman. Nah, ternyata kondisi COVID ini kita masih bisa seperti ini, kita bersyukur. Jadi ke depan Mas Imam, saya berharap nggak usah terlalu berpikir yang saya melihat langgarat bergerak dengan hati. Itu saya rasakan. Tentunya ke belakang kita tunggu event-event selanjutnya. Saya sangat mengapresiasi sekali dari apa yang telah disampaikan, mulai dari tadi Pak Edi yang mewakili Aston, Mas Imam selaku imamnya Langgarat, dan ini ada pertanyaan. Saya sangat mengapresiasi sekali kemarin pada waktu acara on the spot yang dihadiri kurang lebih 70 lebih pelukis, jadi itu mungkin rekor ya saat ini on the spot terbanyak, dan itu juga dihadiri teman-teman dari media dan sebagainya, dan dari pihak hotel juga mengirimkan wakilnya untuk mengapresiasi acara kita. Ini ada pertanyaan, misalkan kita undang lagi on the spot gimana? Semangat? Setuju? Setuju. Ya gantian, aku gantian undangan. Enggak, suatu saat nanti kita mungkin ada mengundang lagi Mas Imam ya. Mas Imam itu adalah sohib saya mulai belum apa-apa sampai sekarang menjadi apa-apa. Jadi saya juga sangat terima kasih sekali karena sohib saya sangat peduli dengan kita di saat pandemi ini. Masih ada terobosan-terobosan bagaimana caranya kita tidak stagnan, kita tidak berhenti, kita harus tetap eksis, tetap berkarya. Jadi mudah-mudahan ini juga menginspirasi teman-teman, dan doa kita mudah-mudahan pandemi ini juga cepat berlalu. Saya yakin kalau tidak ada konsep, tidak ada target, kita perlunya ini adalah dompet kita ini adalah jangan isinya tisu, seniman-seniman ini. Karena bagaimanapun tetap kita ini kalau ada target, ada konsep untuk hari jadi, saya yakin bila mana nanti kalau ngomongkan anggaran, apa kita nggak bisa gerak, kita nggak bisa jalan. Ini momen bagus. Dan kemudian telinga saya juga dengar bahwa beliau mengiyakan untuk pameran ini semuanya itu tidak kecuali dari pameran lukisan. Kalau toh nantinya masih ada ragu-ragu, nanti kita bagaimana ulur rembuknya, teknisnya bagaimana, pada prinsipnya kalau teman-teman oke atau apa, nanti kita ngangkat EO atau teman-teman itu sendiri bisa konsentrasi, tidak kemudian besok pameran 2 hari gambar kemudian ditulisi jangan disentuh lukisan basah. Dan kita tolong untuk ini supaya betul-betul kita ini ada target. Kalau target lukisan maunya 300 juta untuk pameran hari jadi, monggo, kita bisa bantu untuk marketnya. Tapi memang harus karya yang bermutu juga dan punya sertifikasi yang kiranya nanti saya kayak pernah 2 kali untuk bisa menargetkan ratusan juta. Dan kemudian ini nanti saya minta dengan kondisi yang COVID ini bisa bantu teman-teman bisa survive. Saya targetnya ini harus ada target, harus ada konsep. Kayak seperti sampean ada kanvas, ada
cat kayak saya kan juga alumni seni rupa ya kayak di Malang Tapa. Kalau nggak ada konsep nggak bisa di hadapan kanvas kita juga sulit untuk bisa ada tis di situ. Makanya ini yang disampaikan Mas Hendro tadi oke. Tetapi saya yakini bahwa ini adalah pasti. Dan kalau tidak pasti saya yang biayai. Karena ini momen yang bagus. Dan harus ada target, harus ada kebersamaan. Jangan sampai di sini, jangan. Kita ngumpul di konsep, ada target. Kalau bisa sebelum pameran ada stimulus rangsangan sudah laku. Dan kita bikin katalog 2 minggu sebelum pameran. Dan itu saya sanggup. Mohon untuk teman-teman dengan semangat kayak saya kayak gini, nggak terus kemudian saya tidak setuju dengan ide-ide yang nunggu dulu. Kalau nunggu dulu kita nggak jalan. Demikian. Dan saya welcome di tempat saya di Langgar Art siang malam Tapa. Sekarang juga ada bikin untuk tidur yang nyaman juga Tapa, tetapi dengan nantinya bisa Pak Windu ya teman-teman di sana Tapa di konsep, dan kemudian kita mau bikin ada 2 admin yang bisa untuk IT memasarkan lukis-lukisan dari teman-teman yang kiranya anggap bahwa ini ada kurator nantinya yang bisa punya sertifikasi yang harus bagaimanapun tetap jangan terserah. Mazhar saya kritik, Mazhar jangan terserah itu loh, terserah. Saya tidak mau seperti itu. Harus ada angka yang jelas supaya nanti itu pasti, supaya nanti saya jelas. Mas, piro Mas lukisan sampean? Terserah. Kopinya gak apa-apa yo, kopinya gak apa-apa yo, saya juga nggak bingung. Kalau ada angka 5 juta, Mazhar 3 juta ya. Nah, itu pasti ada lillahi ta'ala, kita bisa untuk bisa meminit market kayak gitu bisa mendongkrak Mazhar. Kiranya bisa buat beli cat, beli kanvas lagi. Insya Allah kalau ada angka-angka jangan sampai harus dihilangkan Mazhar. Terserah, terserah gitu. Ini adalah kritik saya sama Mazhar karena saya paham Mazhar punya karakter yang luar biasa. Mazhar Koi, ya itulah dia apa. Dan kemudian saya juga salut juga sama teman Pak Jali juga ya, Pak Jali ya, juga itu kok nggak kelihatan apa. Mohon disambangi. Dan saya terima kasih sama Pak Yati, Mas Aji sampaikan sangat support. Kalau tidak ada beliau, Pak Moses Misti apa Banyuwangi kehilangan rohnya. Karena sampai sekarang pun dari Kementerian PUPR, dari Kementerian Perhubungan apa tetap Pak Moses Misti, Asyati, Ibu Mega atau apa semua. Teman-teman ini kemarin Arteria Dalan, terus kemudian Rudianto Chen, DPP-nya PDI, terus kemudian si Arteria ya, Basarah, semua apa sekarang menggerilya di sana, minta permintaan yang luar biasa. Tolong kalau maunya teman-teman, kalau nanti jangan terserah, bisa menghubungi Pak Kojin atau Pak Windu, karena permintaan yang namanya gambarnya Pak Karno itu luar biasa. Permintaannya sangat banyak sekali. Saya melihatnya di sini memang ada salah satu di antaranya yang saya sebut, Langgar Art. Bisa mengakomodir teman-teman. Kemudian teman-teman tentunya akan sangat semangat ketika ada ruang untuk eksplor. Nah tentunya seperti yang tadi saya katakan, Langgar Art mengakomodir semuanya. Langgar Art mau mencoba untuk mempromosikan karya teman-teman itu sampai luar. Nah inilah yang saya salut. Mudah-mudahan ini akan bisa memberikan satu inspirasi kepada pengusaha yang lain lah seperti itu. Intinya teman-teman ini ketika ada ruang, ada peluang, mereka tidak akan tinggal diam. Seorang seniman itu biasanya selalu kreatif. Kalau dia stagnan, diam, maka dia akan hilang inspirasinya. Nah inilah dia, jadi seniman itu yang saya melihat, yang sudah sukses akan mengangkat yang lain. Nah ini yang saya lihat, sehingga tingkat kepeduliannya tinggi. Karena seorang seniman biasanya naluri dan rasa untuk saling gotong royong itu tinggi. Tidak egois seperti persaingan dalam usaha atau apapun itu. Sebagai seorang seniman tentunya jangan hanya diam. Saya mengapresiasi ketika di sini sudah ada seniman yang lain yang berhasil, kemudian mengakomodir mereka. Manfaatkan peluang itu, intinya seperti itu. Jangan diam. Sebetulnya bukan motivasi ya, karena seniman sendiri itu terlahir itu khususnya pelukis ya untuk melukis.
Jadi itu sebuah kebutuhan jiwa sebetulnya. Jadi apapun kondisinya, apapun situasinya, jadi itu sebuah kebutuhan. Jadi melukis itu bukan hanya sekedar apa ya, mungkin untuk iseng atau apa, itu sudah menjadi sebuah kebutuhan. Jadi kalau tidak melukis saya gelisah lukis itu. Jadi sebuah naluri intinya. Jadi sebuah naluri berupa untuk melahirkan karya lukisan. Iya, sebetulnya gini, mungkin kalau boleh, seniman itu kan bekerjanya dengan jiwa ya. Jadi mungkin kepekaan itu yang pada akhirnya dia harus berbuat seperti apa. Apalagi kondisi sekarang, ini semua teman-teman itu juga banyak kesulitan dan sebagainya. Nah, kadang pelukis-pelukis yang merasa beruntung itu bisa menyumbang walaupun hanya sekedar support ya untuk teman-teman yang lain. Oh, Langgar Art sangat luar biasa, sangat apa yang mengapresiasi teman-teman. Saya juga terima kasih kepada Mas Imam Mas Kun ya sebagai komando di situ ya. Jadi sangat luar biasa dalam kondisi seperti ini ada seseorang yang sangat care, sangat peduli terhadap perupa. Jadi akan memberikan roh yang baru, khususnya di Banyuwangi ya. Dan harapan kita ini berkelanjutan sehingga bisa mengakomodir kepentingan teman-teman dalam hal keseni rupaan. Ke depan lebih eksis lagi ya, jadi lebih ruang gerak seniman sendiri itu lebih termanage. Jadi terus terang aja seniman itu lemahnya di manajemen, ya dia hanya fokus di karya. Jadi biasanya di wilayah manajemen itu agak kedodoran. Nah, mudah-mudahan Langgar Art itu nantinya bisa memanage perupa dan hasil karyanya, sehingga bisa apa ya istilahnya memberikan jawaban bagi kegelisahan teman-teman.